Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema renungan saat ini adalah berlari pada tujuan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup akan mulai berpikir bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Harapan untuk berkumpul dengan keluarga kembali rasanya tidak mungkin lagi. Harapan untuk hidup normal dan memulai sesuatu yang baru pun sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya hanya tinggal sebatas tembok penjara. Keadaan seperti itu merupakan harga yang harus dibayar atas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Bagaimanakah dengan kita? Seringkali tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang hidup di luar tembok penjara. Kita bebas secara fisik, namun terpenjara dalam hati dan pikiran kita. Ada tembok kegagalan yang terus mengurung kita. Ada tembok sakit hati yang menghalangi kita untuk menikmati indahnya hidup dalam damai sejahtera. Ada tembok masa lalu yang buruk yang terus mengintimidasi kita untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Ada tembok kepedihan dan penderitaan yang tidak mengizinkan kita untuk mencoba mengambil kesempatan baru dan melakukan sesuatu bagi masa depan kita. Jangan biarkan tembok-tembok itu mengurung kita. Kita bisa keluar dari sana, sebab sekalipun tembok itu tinggi, tetapi ada pintu di sana, dan kita telah memegang kunci pintu itu. Bukalah pintu itu dengan berkata, "Aku mau mengampuni, aku mau melupakan apa yang di belakangku. Aku mau berharap pada Tuhan, sebab masa depanku indah dan ada di tangannya. Aku mau mencoba memulai sesuatu yang baru, dan aku mau keluar dari penjara ini. Hanya kita yang bisa melakukannya." Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang bukan orang yang sempurna. Kita merasakan sakit ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita merasakan takut ketika masalah yang kita hadapi belum juga selesai. Kita merasakan khawatir dan hampir hilang harapan ketika kita mengalami kegagalan. Kita merasakan minder dan takut ketika kita ingat kembali masa lalu kita yang buruk. Dengan keberadaan diri kita yang seperti ini, siapa orang yang mau menerima kita? Itu benar, jika orang yang menilai kita itu adalah manusia. Tapi lihat
Allah. Dia sanggup mengubah Rasul Paulus, manusia yang kejam, keras, dan penganiaya murid-murid Tuhan, menjadi orang yang penuh kasih, cinta Tuhan, dan hidup untuk memberitakan Injil. Jika Allah sanggup mengubah Rasul Paulus, tentu Ia juga sanggup mengubah diri kita. Dia juga pasti sanggup memberi jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana caranya? Lupakan semua yang ada di belakang kita, kegagalan kita, masa lalu kita. Maafkan orang yang telah menyakiti kita. Arahkan diri kita dan larilah pada apa yang ada di hadapan kita. Maka Allah akan mengubah hidup kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, yang penuh kegagalan, dan mengarahkan kepada kehidupan yang diperbaharui Tuhan dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tanamkanlah dalam hati kami bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Maka kami serahkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bila Engkau berkehendak, maka semua akan terjadi. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.